Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Di malam minggu ini kita bisa bertemu, bersua di dalam dunia maya, dalam sosial media, dalam channel YouTube The Warriors ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita ya. Kita masih ngebahas kitab Nabi Hosea, pasal 13 ya. Kalau tidak salah Hosea ada 14 pasal, maka kalau Tuhan izinkan, pasal terakhir, pasal 14 akan kita lanjutkan di Senin minggu berikutnya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, bukan liturgi, bukannya kebiasaan, tapi ini penting ya, karena ini tadarusan Alkitab. Saya sedang tidak mendalami Alkitab dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan atau saya miliki. Saya mengajak saudara berusaha menginspirasi semuanya untuk membaca Alkitab dengan bergantung pada Roh Kudus. Roh Kudus pasti bicara kepada kita. Dalam hal ini, dalam program ini, Roh Kudus bicara kepada saya apa yang saya baca dan apa yang Roh Kudus taruhkan di hati saya ini yang saya bagikan kepada saudara. Tentunya dalam aplikasinya nanti bisa saja Roh Kudus bicara hal yang berbeda dengan kepada saudara dengan apa yang dia sampaikan kepada saya. Makanya setelah mendapatkan sesuatu dari Roh Kudus yang kita sebut rema tadi, kalau berbeda dengan saya, Bapak Ibu bisa bagikan, bisa sharingkan pemahaman saudara itu lewat live chat atau lewat kolom komentar. Sehingga kita masing-masing akan saling memberkati dan diberkati karenanya. Gitu ya. Kita minta Roh Kudus untuk memberikan hikmatnya kepada kita. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan buat kami. Kami bersyukur. Dan saat ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Maka bicara kepada kami lewat kebenaran-Mu, berikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang benderang dan kami memahami, sehingga di sisa hidup kami ini kami bisa semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Persiapan Alkitab kita masing-masing ya, sambil sudah menyiapkan Alkitab saudara, saya juga siapkan Alkitab saya. Hosea pasal yang ke-13. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya, Hosea pasal yang ke-13 ya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Murka Tuhan akan menimpa Efraim. Ya, kembali saya mengingatkan saudara bahwa inilah konteks Hosea. Bapak Ibu, kalau kita masih ingat tadarusan Alkitab kita pasal pertama Hosea, Hosea hidup dalam beberapa zaman pemerintahan raja yang berbeda-beda. Dia hidup di zaman, disebutkan secara jelas di pasal 1 itu ayat-ayat awal. Dia hidup di zaman raja-raja Israel sekaligus juga raja-raja Yehuda. Ya. Dan dia cukup panjang melayani Tuhan sebagai seorang nabi. Dan dalam panjangnya durasi pelayanan dia ini, dia melihat berkali-kali baik Israel, Efraim, ya, dan juga Yehuda itu jatuh bangun dalam dosa. Mereka berbuat jahat senantiasa kepada Tuhan. Mereka sepertinya bertobat tapi tidak bertobat dengan sungguh. Sampai suatu ketika Tuhan berkata bahwa
Meskipun kalian bertobat, ya aku tidak mau peduli lagi dengan kamu. Dan tapi tadi Tuhan tuh memang memilih mereka sehingga kasih karunia selalu ada untuk Israel. Akhirnya diampuni, diberkati. Justru malah berkat yang Tuhan berikan berlimpah kepada Israel, kepada Efraim, kepada Yehuda itu malah berkat itu membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka bukan mereka kelola dengan baik, sehingga mereka dengan berkat itu mereka bisa membuat diri mereka semakin bersyukur dan dekat dengan Tuhan. Malah berkat itu mereka pakai dan membuat mereka semakin hari semakin menjauhi Tuhan dengan pengelolaan berkat yang tidak baik, kurang bijaksana. Berkali-kali dalam kitab Hosea Tuhan menghukum Israel, Efraim maupun Yehuda. Dan kembali di dalam pasal 13, Tuhan murka kepada Efraim. Kalau bicara Efraim tentu bicara mengenai Israel. Saya sudah berkali-kali dalam Hosea pasal sebelumnya. Efraim itu representasi Israel karena Yakub ketika memberkati anak-anaknya, Efraim itu meskipun anak bungsu dari Yusuf, tapi dia mendapatkan berkat jauh lebih baik daripada Manasye. Dan Efraim itu adalah cucu dari Yakub, cucu dari Israel. Dan dia mendapatkan berkat yang terbaik. Tidak ada cucu-cucu Yakub lain yang diberkati langsung oleh Yakub. Tidak ada cucu-cucu lain dari Israel yang diberkati langsung oleh Israel. Hanya dua, Manasye dan Efraim. Tapi meskipun demikian, Efraim yang bungsu ini jauh diberkati daripada Manasye. Efraim adalah cucu Yakub yang diberkati. Artinya, dari sini Bapak Ibu mestinya memahami logika saya berpikir tadi, atau membagikan tadi, bahwa cucu ini jauh lebih diberkati daripada anak-anak Yakub lainnya. Makanya selalu Hosea menggambarkannya Efraim, ya, bukannya Ruben, bukannya Dan, bukannya Benjamin, bukannya anak-anak Yakub lainnya, tapi spesifik kepada Efraim sebagai representasi keturunan Yakub yang mestinya hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Yuk kita baca yuk ayat yang pertama. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel. Tapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah mereka mencium anak-anak lembu, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul. Aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau menggoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan? Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Maafkan saya ulangi ya, ayat 12. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana. Sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya, dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Haleluya. Kita tahu, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti bersama saya tadarusan Hosea pasal-pasal sebelumnya,
Di pasal yang ke-11 kalau tidak salah, atau yang ke-10, jelas dikatakan Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan mengampuni perbuatan jahat Israel, Efraim. Tuhan pulihkan mereka. Dan ketika Tuhan pulihkan mereka, Tuhan tidak setengah-setengah, diberkatinya luar biasa mereka. Tapi perhatikan, kalau kau sudah mengikuti tadarusan ini, semakin Israel diberkati, semakin berkat itu membuat mereka semakin menjauhi Tuhan. Ya. Dan ini terus berulang. Jadi bayangkan, Israel terus memebal hatinya, berbuat dosa semata-mata. Kalaupun mereka bertobat, pertobatannya pura-pura. Tuhan marah dengan caranya. Udah, dalam kitab Hosea kita bisa berimajinasi, saya bisa berimajinasi gemasnya Tuhan terhadap Efraim, terhadap Israel, marahnya Tuhan kepada Efraim dan Israel. Itu mestinya kita bisa menggambarkan semua hukuman yang ada di pemikirannya Tuhan sudah ditimpakan kepada Israel. Supaya Israel bertobat, supaya Efraim bertobat. Tapi meskipun mereka sepertinya bertobat, tapi mereka tidak bertobat dengan sungguh. Mereka main-mainkan pertobatan mereka. Namun meskipun demikian, Tuhan ampuni mereka karena belas kasihannya itu tadi. Tapi meskipun dipulihkan Tuhan, ya dalam hari-hari ini, misalnya ada pemutihan pajak begitu ya, dianggap udah yang kemarin-kemarin selesai lah ya. Jadi kita mulai dengan start yang baru. Jadi nggak ada hutang lagi di masa lalu gitu ya. Tuhan sudah memperlakukan hal ini kepada Israel, diputihkan dosanya. Tapi kembali Israel dalam pasal 13 jelas berbuat dosa. Ya. Israel itu dalam hal ini Efraim ketika bicara dikatakan di ayat 1 gemetarlah orang, berarti kan dia punya kuasa, punya wibawa, punya kekuasaan, punya kekayaan yang luar biasa yang dihormati orang sehingga ketika dia bersabda, ketika dia berbicara gemetar orang. Ya. Tapi justru ia menyembah Baal sehingga ia mati. Dan bahkan keturunannya terus berbuat dosa. Tidak menyadari bahwa Efraim itu mati karena berbuat dosa. Keturunan Efraim masih melakukan hal yang sama. Membuat patung-patung dari tuangan perak. Ya. Berhala-berhala. Semua buatan tukang-tukang. Mereka buat itu Baal-Baal dan mereka persembahkan korban kepadanya. Ya. Israel, Efraim terus berlaku jahat di mata Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Ya, sehingga akhirnya Tuhan katakan di ayat 3, mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan atau seperti asap dari tingkap. Maksudnya apa? Cepat saja pergi. Pergantiannya begitu cepat. Pergantian musim mereka begitu cepat. Mereka diberkati tapi berkat itu begitu cepatnya hilang. Cepat hilang. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah Allah yang sudah memelihara mereka dari padang gurun. Di tanah yang gersang, pasir belaka. Tapi Tuhan pelihara mereka, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehausan. Pemeliharaannya sempurna, 40 tahun di padang gurun. Tapi seperti nenek moyang mereka, mereka terus berkeras hati, terus berdosa. Terus memberontak, terus tidak bisa bersyukur. Ketika mereka diberkati, gambaran ayat 6 ini menarik kalimat terjemahan LAI. Ketika mereka makan rumput, perhatikan, ketika mereka makan rumput, mereka kenyang, tapi setelah mereka kenyang, hati mereka meninggi. Jadi orang Israel itu, Efraim Israel itu diberkati Tuhan luar biasa. Dan ketika mereka menikmati berkat itu, mereka menjadi sombong, mereka lupa bahwa mereka diberkati, berkat itu datangnya dari Tuhan atau seizin Tuhan. Mereka menganggap berkat itu hasil dari kerja keras mereka sendiri, mereka sombong. Dan karena mereka bersikap demikian, ya mereka tidak lagi terlalu memperdulikan Tuhan. Karena dalam pemikiran mereka, mereka diberkati ya karena usaha mereka sendiri, bukan karena Tuhan. Ini yang terjadi juga banyak, mungkin terjadi pada banyak saudara. Maka saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita untuk bertobat. Coba perhatikan, ulangi lagi tadarusan Alkitab kita sepanjang kitab Hosea ini. Kebebalan hati, pikiran Israel. Kalau boleh jujur,
itu juga kita ulangi dalam keseharian kita di hari-hari ini. Kita terus tidak menyadari bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita sombong, baru diberkati sedikit, baru dipuji sedikit, baru mendapatkan sedikit, kita sudah merasa ini hasil jerih payah kita semata. Tanpa kita lupa ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Sehingga kalau kita dengan sombong terus menganggap bahwa semua itu karya kita, ya, Tuhan yang pribadi punya perasaan tentu akan terluka hatinya. Dan ketika Tuhan terluka, seperti yang digambarkan berkali-kali di Hosea pasal 13 yang kita baca ini ayat 7, maka Tuhan akan seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul. Ya. Dikatakan di ayat 8, aku mau, kata Tuhan. Ini ngeri loh saudara. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Saudara, kita tahu ya, sering nonton di YouTube nggak, saudara? Atau di film-film. Anak beruang itu selalu bermain tidak jauh dari induknya. Nah, namanya anak beruang, namanya anak-anak. Mereka ada curiosity-nya, ada keingintahuannya. Ya. Dalam film-film sering digambarkan itu, baik film kartun maupun film benar-benar real gitu ya. Dan juga dokumentasi-dokumentasi. Itu anak beruang itu ya tiba-tiba keluar hutan dan masuk ke pekarangan rumah manusia yang tinggal di tepi hutan. Ya, dan ketika bahkan kita berniat baik untuk bermain dengan anak beruang yang masih lucu dan belum menakutkan, ya, karena anak beruang itu ya belum bisa membunuh manusia karena badannya masih relatif lebih kecil daripada kita. Melukai bisa, tapi kita pasti lebih bisa menang dibandingkan anak beruang itu. Tapi sang induk yang merasa kehilangan anaknya, dia akan terus mencari. Dan ketika dia temukan kita sedang bermain-main dengan anaknya, dia tidak tahu bahwa kita sedang bermain. Maka kita akan dikoyakkan. Maka berapa banyak ada korban manusia gara-gara kurang lebih hal ini. Mungkin kitanya tidak salah, ya. Tapi pemahaman induk beruang itu yang tidak tepat. Induk beruang kalau kehilangan anaknya, dia akan mengoyakkan dada siapapun yang dia rasa intuisinya sedang melukai anaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang digambarkan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, aku akan memakan mereka seperti singa. Ya. Seperti binatang hutan, aku akan mengoyak, merobek mereka. Dan siapa yang dapat menolong kau kalau Tuhan yang sudah berkehendak demikian? Gak ada. Jadi meskipun mereka punya raja, mereka punya pembesar-pembesar, gak ada. Makanya Tuhan itu marah ketika Israel berkata, kami butuh raja, kami pengen raja seperti bangsa-bangsa lain. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah raja mereka selama ini. Raja yang sempurna, yang memelihara mereka dengan ya dan amin. Selama mereka mau taat, maka mereka terjamin. Tapi mereka malah meminta raja manusia. Mereka berpikir dengan meminta raja manusia, hidup mereka jauh lebih baik. Tapi kalau kau perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, ketika Salomo menjadi raja, ya, maafkan saya, ketika Saul menjadi raja, justru kehidupan moral, kehidupan iman Israel semakin hari semakin merosot. Karena kehidupan moral mereka, kehidupan iman mereka dipengaruhi sangat oleh kepemimpinan raja tertentu. Ketika mereka memiliki raja yang takut akan Tuhan, maka mereka semuanya takut akan Tuhan. Ketika mereka tidak punya raja yang takut akan Tuhan, maka mereka semuanya juga tidak takut akan Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, inilah yang terjadi. Inilah yang kita bisa lihat, ya. Inilah yang dikatakan Alkitab. Maka Tuhan marah. Kita mungkin hari ini, ya, tidak meminta raja kepada Tuhan. Tapi kita dalam praktek sehari-hari lebih berharap, lebih bergantung, lebih menggantungkan diri pada harta kita mungkin, pada pekerjaan kita mungkin, pada jabatan kita mungkin daripada Tuhan. Ya. Ekspresi-ekspresi seperti itu sering kita lihat di media sosial. Ya. Saya pernah dapat informasi ada di sebuah channel gitu ya, di mana ada orang yang merekam, ada mobil tentara yang mau menyalip mobil pribadi, tapi
Entah dihalangi atau mobil pribadi itu tidak sadar atau apalah, saya tidak tahu ya. Sehingga akhirnya mobil tentara ini menyalip, memaksa untuk berada di samping mobil ini, dan pengemudinya membuka kaca dan sambil mengacungkan senapan. Ya, sudah diproses hukum sih, katanya perwira bahkan kapten pangkatnya. Bayangkan ada orang-orang yang merasa dirinya hebat dengan pangkat, dengan senjata yang mereka punyai. Ya. Ini kan gambaran dari orang-orang yang tidak berpikir bahwa ada yang maha kuasa, yang jauh lebih dari pangkat mereka, dari senjata mereka, dari apapun yang mereka punyai. Sehingga mereka berperilaku ya seperti seorang yang berkuasa atas siapapun. Siapapun harus mengikuti apa mau mereka. Jadi ini yang terjadi atas Israel. Ini yang terjadi atas Efraim berkali-kali di sepanjang pelayanan Nabi Hosea. Saya berpikir kalau saya jadi Nabi Hosea, saya mungkin putus asa. Kok umat yang saya pimpin, kok umat yang saya melayani Tuhan di sana kok bebal banget, kok berulang, kok jatuh dalam dosa yang sama terus-menerus. Saya nggak tahu, ya. Coba bayangkan, Bapak Ibu pernah bayangkan nggak? Nabi Hosea, kalau kau ikuti tadarusan ini pasal 1, 2, 3, sampai 13 ini, kan berkali-kali mengingatkan Israel tentang dosa mereka, berkali-kali memberitakan penghukuman Tuhan atas mereka. Tapi mereka nggak bertobat-tobat. Mereka muter aja, bertobat, dosa lagi, bertobat, dosa lagi. Diberkati, malah berkat itu membuat mereka semakin menjauhi Tuhan. Begitu terus. Ini artinya apa? Saya coba berpikir, apakah Hosea itu bukan nabi yang banyak melakukan mujizat? Sebab kalau Hosea itu seorang nabi yang seperti Musa gitu, yang sanggup melakukan mujizat, mungkin Israel tidak sebebal itu. Tapi saya langsung menstop pikiran itu. Sebab ketika saya ingat nabi yang paling hebat kuasa mujizatnya, yakni Nabi Elia, Nabi Elisa, bahkan Musa sekalipun, meskipun mempraktekkan banyak mujizat, tetap saja umat mereka yang melihat mereka melakukan mujizat gak mengikuti mereka 100%. Musa saja ada yang berani memberontak terhadap dia loh. Bagaimana Elia sudah melakukan mujizat luar biasa gitu, Israel tetap tidak mau bertobat. Raja yang berkuasa tetap tidak mau berpaling kepada Tuhan. Nah ini artinya tipikal. Ya. Tipikal umat Tuhan yang tidak memiliki iman yang benar, tidak memiliki pemahaman yang benar, tidak mendapatkan pengajaran yang benar tentang siapa? Tentang Tuhan dan tentang diri mereka, sehingga mereka tidak bisa memahami posisi mereka di hadapan Tuhan. Dan ini yang harus kita koreksi dalam hidup kita masing-masing. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen tidak tahu siapa Tuhan dan siapa kita, tidak bisa memposisikan diri dengan benar dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita overlapping gitu. Makanya nggak heran banyak orang Kristen kalau doa itu seperti nyuruh-nyuruh Tuhan, Tuhan berkati aku mohon surga terbuka, curahkan berkat terhadap aku, siapa saudara gitu loh. Nyuruh-nyuruh Tuhan, perintahkan Tuhan. Ya. Kalau orang yang tidak berpengertian, maafkan saya, mereka berpikir, wah imannya keren banget ya, berani berdoa demikian ya. Tapi kalau bagi saya mah, ini orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan. Dalam khotbah hari Minggu besok, tema saya adalah manusia akhir zaman, manusia yang beragama. Bapak Ibu ikuti ya. Kalau tinggal di wilayah Serpong, bisa datang ke apartemen Tripak BSD, beribadah onsite di JKI Doe. Tapi kalau Bapak Ibu tinggal jauh dari Serpong, Bapak Ibu bisa ikuti live streamingnya di channel YouTube The Warriors ini jam 11. Saya akan bongkar, saya akan singkapkan pemahaman saya soal manusia akhir zaman itu. Manusia akhir zaman bukan manusia yang apatis, tapi manusia yang beragama justru. Ya. Argumentasi saya, apologet saya nanti akan saya paparkan di hari Minggu besok. Maka ikuti. Banyak orang sekarang ini tampaknya beragama, tapi sebenarnya tidak, saudara. Ini yang terjadi atas Israel zaman dulu di kitab Hosea ini. Jelas banget. Ya. Jadi,
Dikatakan ketika Tuhan sudah marah, meskipun tampaknya umatnya itu sedang diberkati, ya tapi berkat itu nggak akan lama. Sebab banyak orang yang diberkati itu menjadi sombong, membuat berkat itu semakin membuat mereka yang menjauhi Tuhan secara tidak langsung. Sebelum diberkati mereka berdoa senantiasa, berpuasa senantiasa, membaca Alkitab senantiasa. Setelah diberkati semua ritme itu hilang. Iya nggak sih? Ya. Akhirnya mereka diberkati, tapi berkatnya gitu. Ya. Maka ayat 15 perhatikan saudara. Ya. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya, dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah semuanya lenyap. Tuhan kalau sudah murka, meskipun kita diberkati luar biasa, seperti penggambaran ayat 15 tadi, subur di padang gurun, ini kan luar biasa kan? Mana ada yang subur di padang gurun itu? Ya. Subur di tepi oase, subur di tepi sungai, normal. Tapi subur di padang gurun itu sesuatu yang nggak masuk akal, saudara. Di luar logika, kecuali ada mata air. Ya. Tapi meskipun demikian, orang mengagumi, orang berdejak kagum, ini mujizat, ini miracle, ini luar biasa. Tapi kalau Tuhan sudah murka, Tuhan bisa habisi. Sampai kemana? Kalau kita baca tadi, ya, sampai sumber-sumbernya, merusakkan segala mata-mata airnya. Jangan sampai nantinya berada dalam penghukuman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan saudara bahwa bertobatlah dengan sungguh, sadarilah dirimu, sadarilah siapa Tuhan, tempatkanlah dirimu dengan posisi yang benar di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam iman, pertobatan yang konsisten, maka kau akan diberkati Tuhan. Dan dengarkan saya, ketika kau diberkati Tuhan, kau mulai dipulihkan Tuhan. Jangan jadikan berkat itu membuat dirimu semakin jauh daripadanya, justru semakin dekat padanya. Maka jangan besar kepala dengan berkat itu. Jangan terlalu bangga dengan entah itu pangkatkah, hartakah, dan lain sebagainya. Itu cuma sebagai sarana aja supaya kita bisa hidup, nggak lebih daripada itu. Maka bersyukurlah senantiasa, kelola berkat yang Tuhan percayakan itu untuk memberkati banyak orang. Jangan seperti Israel yang dalam Hosea pasal sebelumnya seperti pohon anggur yang daun-daunnya rimbun, tapi justru rimbunan dan buah yang lebat itu membuat Israel membuat patung-patung, mempersembahkan korban kepada Baal-Baal, membuat mesbah-mesbah, menyembah, mengorbankan korban bakaran di mesbah-mesbah itu. Berkat yang mereka terima dari Tuhan, yang memang dari Tuhan, itu malah membuat mereka menjauhi Tuhan. Kalau kau bisa tidak melakukan hal-hal yang dilakukan Israel itu, maka kau akan diberkati. Kalau tidak, penghukuman Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Dan saya ingin mengutip apa kata Alkitab. Ngeri benar jika kita jatuh dalam penghukumannya. Semoga di malam minggu ini semua kita bertobat. Dan saya berharap sungguh kita semua mau mulai hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya.
semoga diberkati lewat sharing saya dari Hosea 13 ini. Kalau Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan angle yang saya dapatkan, ya mari bagikan apa yang kau dapatkan lewat kolom live chat atau dalam kolom komentar, sehingga semua yang mengikuti program ini bisa membacanya dan juga diberkati. Ya, kita saling memberkati. Dan kalau sudah diberkati lewat program ini, mohon kalau belum di-subscribe channel ini, di-subscribe, di-like, kasih like maksudnya. Kemudian juga bantu agar channel ini semakin dikenal banyak orang dengan men-sharekan link ini ya kepada banyak orang, di-share gitu kepada WhatsApp temanmu, saudaramu, atau siapapun juga, sehingga semakin banyak orang yang akhirnya boleh bertumbuh imannya lewat tadarusan Alkitab kita ini. Dan kembali besok saya berharap semua beribadah. Kalau kau punya gereja di mana kau menjadi bagian di dalamnya, bergerejalah di gerejamu. Dan kalau saudara belum bergereja, silakan join bersama The Way. Kau yang tinggal di Serpong, Tangerang Selatan sekitarnya, saya undang untuk apartemen Tripak. Semuanya bisa beribadah bersama di lantai 1. Cuma kita di situ yang lantai 1 yang kalau nggak salah dari pagi sudah ada ya, sudah ada kegiatan. Yang lainnya masih gedung-gedung, ruangan-ruangan kosong. Kemudian juga kalau jauh dari Serpong, silakan ikuti ibadah live streamingnya jam 11 atau siaran tundanya, karena habis live streaming tentu tertinggal ya ibadah itu di channel YouTube The Warriors ini, sehingga Bapak Ibu bisa ikuti di jam apapun dan di hari apapun. Akan belajar banyak soal manusia kejaman, subtemanya manusia kejaman itu manusia yang beragama. Ya, jangan-jangan saudara beragama, jangan terlalu bangga dengan agamamu saudara. Sebab kalau kau sudah dengarkan khotbah saya tadi, ya banyak orang di akhir zaman beragama, tapi memaknai agama itu dengan cara mereka sendiri. Jadi sama-sama kita bertumbuh terus senantiasa. Intinya saya berharap semua besok beribadah baik di gerejamu, kalau sudah bergereja di gerejamu, kalau boleh join, kalau bisa join di jam 11 bersama kami live streaming silahkan ya. Intinya ikuti program ibadah Minggu Raya di channel ini supaya saudara semakin diberkati, dan bagikan itu kepada yang lainnya juga ya, supaya semakin banyak orang yang memahami dirinya bagaimana harus menempatkan diri sebagai manusia akhir zaman itu. Terima kasih buat kebersamaannya. Oh, jangan lupa minggu depan hari Sabtu kita sudah mulai kelas ya, sekolah Alkitab kita, kelas pneumatologi, kelas tentang Roh Kudus. Saya mengajar, maka Bapak Ibu bisa ikuti program itu. Tadi dimundurkan lagi, nanti kalau sudah selesai ada linknya gitu ya, ada nomor teleponnya, ada scan barcode-nya. Bapak Ibu tinggal di scan barcode, nanti masuk ke kolom pendaftaran, di send, akan ada admin yang akan memfollow up, atau Bapak bisa hubungi langsung Bu Esther untuk menanyakan bagaimana caranya. Biayanya cuma 100.000, tidak mahal saudara, karena bukan tujuan kami mencari uang di kelas ini, tapi justru ingin berbagi kepada saudara ya, sehingga semakin banyak orang yang memahami kebenaran yang benar. Karena yang kami bagikan itu yang kami imani sebagai kebenaran yang benar tentunya ya. Dan sama-sama bertumbuh yuk bersama dengan komunitas The Warriors. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Buat hari ini kami sudah belajar tentang Hosea 13. Mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman, pembaca firman semata, tapi mampukan kami Roh Kudus lebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat istirahat semuanya, dan sampai ketemu di dalam program Deep Talk with Pasi minggu depan. Jangan lupa hari Minggu besok kita beribadah. God bless you.